Insya Allah saya akan membuat konten tentang bagaimana cara mengisi energi positif, bioenergi positif yang kita isikan atau kita masukkan ke dalam tongkat, tasbih, atau beberapa benda yang lain yang terbuat dari bidara. Kenapa harus bidara? Karena pohon ini adalah pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaitan. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kayu bidara yang kita miliki atau gelang dari bahan bidara yang kita pakai ataupun apalah itu bentuknya yang dari bidara agar memiliki kekuatan bioenergi positif dan kita bisa mengisinya ke dalam benda tersebut yang terbuat dari bidara. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, simak sampai habis. Maka yang perlu kita lakukan, bacakan surat Yasin ayat 9. Pegang erat-erat dan bacakan 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil niat kepada Allah untuk meminta perlindungan dan mengisi kekuatan terhadap benda yang sedang kita pegang. Niatnya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Digenggam erat-erat ya. Dibaca ayat 9 dari surat Yasin tersebut. Setelah membacanya ditiupkan itu teman-teman. Ditiupkan. Kemudian genggam lagi erat-erat, dibacakan, selesai, ditiupkan. Sambil merasakan energinya. Ya, sambil merasakan energinya. Dalam pikiran niatkan dan alirkan ke benda bidara yang sedang kita pegang. Itu lakukan 7 kali dan selama 7 hari. Ya, selama 7 hari. Diupayakan lakukan setelah kita qiyamul lail teman-teman, setelah kita sholat tahajud. Itu akan jauh lebih bagus. Kalau mau lebih ampuh lagi teman-teman, daun bidara ini direbus ya. Daun bidaranya direbus. Kemudian setelah selesai membaca ayat itu diusap-usapkan. Airnya itu diusap-usapkan. Atau bisa minyak bidara, kalau ada itu akan jauh lebih bagus. Jadi setelah kita mengisinya ini teman-teman, ini bisa digunakan untuk media terapi ruqyah. Biasanya orang-orang yang praktisi ruqyah itu mengobati pasiennya yang terkena gangguan jin, gangguan sihir dengan menggunakan media tongkat kayu bidara atau bisa gelang dari bidara. Itu sambil membacakan ayat dari surat Yasin ayat ke-9 itu disentuhkan ke pasiennya. Entah itu di leher, entah itu di punggung ya, atau di bagian kepala belakang. Sambil membaca ayat-ayat ruqyah selain Yasin ayat ke-9, ayat-ayat ruqyah yang lain. Misalkan Qul a'udzu birabbil nas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sama surat Al-Ikhlas dan juga surat Yasin. Kemudian 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah dan beberapa ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Itu ampuh teman-teman. Ya, ampuh. Berdasarkan pengalaman dan ini berbagi informasi di dunia praktisi ruqyah. Itu teman-teman
Semoga tips ini bermanfaat. Kayu bidara sekarang sudah mulai langka karena susah tumbuh. Tidak semua area bisa tumbuh pohon bidara. Jika membutuhkan bidara, bisa hubungi kami. Klik saja pojok kanan atas ya. Nanti akan jumpa website bidarasurga.com atau bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera tersebut. Kalau ada permasalahan dari teman-teman tentang gangguan jin, sering melihat penampakan atau terkena sihir, merasa aneh dalam beberapa anggota badan, setelah dicek medis tidak ada apa-apanya, perlu diterapi media ruqyah dan bingung mau cari kemana, ya, praktisinya hubungi kami. Insya Allah akan kami berikan rekomendasi dan akan kami carikan ustadz praktisi yang bisa meruqyah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin, gangguan setan yang sering tidak suka kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memposisikan tongkat bidara, gelang bidara dan lain sebagainya, kita posisikan jimat seakan-akan memiliki kekuatan inilah itulah. Jangan, hindari itu semuanya. Yang maha mengobati itu hanya Allah, yang mendatangkan penyakit sekaligus yang menyembuhkan penyakit. Bidara ini hanya media, karena bidara adalah pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi setan. Oleh karena itu wajar kalau praktisi ruqyah mengobati pasiennya dari gangguan jin, gangguan sihir itu menggunakan bidara. Ya, entah itu tongkatnya, tasbihnya, gelang, daun, minyak, ada yang menggunakan madu, bidara dan lain sebagainya. Hanya sekedar wasilah ya. Niatan dan harapan bahkan meminta pertolongan harus senantiasa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk like, share, subscribe jika video dan konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.